Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu. Wah, suaranya terdengar sangat semangat. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Coba sebelum belajar, Ibu mau lihat kelasnya rapi dan bersih. Juga pakaian kalian juga harus rapi dan bersih ya. Coba cek dulu di kolong mejanya, di samping kanan kirinya kalau ada sampah, langsung dibuang ke tempat sampah. Jangan lupa setelah itu cuci tangan ya, karena sampah itu kan kotor. Baik, sudah. Nah, kalau seperti ini kelasnya kan nyaman, tidak ada sarang penyakit, jadi belajar juga menjadi lebih menyenangkan, lebih enak, ya. Oke, kita sekarang mulai sebelum pembelajaran, coba Hidya tolong dipimpin untuk berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita belajar seperti biasa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih dia. Hari ini Ibu lihat sepertinya semua masuk semua ya. Alhamdulillah. Berarti hari ini keadaan kelasnya juga sehat semuanya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan prokes ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau cek semangatnya dulu ya. Kalau Ibu bilang semangat bahasa, kalian jangan lupa bilang apa? Nah, coba cek semangat bahasa, bahasaku, kebanggaanku. Oke, coba sekali lagi. Semangat bahasa, Bahasaku, kebanggaan. Wah, luar biasa. Nah, kalau semangat seperti ini, Ibu juga mengajarnya juga lebih semangat lagi. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang sangat menyenangkan. Pokoknya hari ini Ibu akan membuat kalian sangat senang mempelajari bahasa Indonesia. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang teks berita, ya, hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran selanjutnya, ya. Coba, kemarin ada yang masih ingat apa itu teks berita? Ya, Galih, bagus sekali. Selain pengertian teks berita, ada lagi yang kita pelajari minggu kemarin? Nah, pintar sekali Sarah. Iya, ada ciri-ciri teks berita, betul. Ada apa lagi? Ya, pintar, media penyampaiannya untuk teks berita. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar pengertian, ciri-ciri teks berita, serta media penyampaiannya, hari ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur teks berita. Nah, kenapa kalian harus mempelajari unsur-unsur teks berita? Supaya ketika kalian menyimak sebuah berita, entah itu kalian membaca ataupun mendengarnya, kalian bisa tahu apa sih isi atau pokok dalam berita. Sehingga ketika kalian menyampaikannya kepada orang lain, kalian menyampaikan isinya itu dengan benar, gitu ya. Nah, kompetensi dasar yang yang kita pelajari hari ini adalah KD 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Tujuannya untuk menganalisis unsur-unsur teks berita. Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan hari ini adalah model PBL. Apa sih itu model PBL? Nah, nanti kalian akan mengetahuinya ya. Kemudian langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya ya, yang pertama nanti Ibu akan sediakan atau Ibu akan tayangkan video singkat mengenai teks berita. Setelah itu kalian akan bermain games. Nah, pasti kalian suka deh kalau kalian sudah main games. Setelah bermain games, kalian juga harus bisa menyimpulkan apa sih yang ada di dalam teks berita itu. Informasi apa saja yang kalian bisa lihat gitu ya. Nah, setelah ini kalau kalian sudah bermain di games, kemudian kalian nanti akan Ibu buat kelompok, kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, membahas tentang sebuah teks. Ibu akan berikan sebuah teks yang akan nantinya kalian analisis unsur-unsurnya, gitu. Paham ya? Oke, untuk penilaiannya, apa saja yang akan Ibu nilai? Nah, penilaiannya itu ada 3. Ada sikap spiritual. Nah, Ibu akan lihat nih, bagaimana sikap spiritual kamu. Seperti tadi, kalau ada yang baca doanya bercanda, nah itu tuh berarti sikap spiritualnya kurang baik.
Nah, setelah itu penilaian selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Nanti dari LKPD itu nanti akan nilai ya bagaimana hasilnya. Kemudian sikap sosialnya, karena kalian berdiskusi, Ibu akan melihat bagaimana ketika kalian berdiskusi kepada teman kalian, apakah kalian tidak bertanggung jawab atau misalnya ada yang bermain-main dan tidak mau mengerjakan. Nah, itu juga nanti akan Ibu nilai. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kalian pasti sudah pernah melihat atau mendengar berita. Sekarang, untuk lebih memahaminya lagi, kalian lihat tayangan video berita berikut ini. Nah, setelah kalian lihat teks beritanya atau videonya, sekarang kalian coba kerjakan atau coba kalian bermain games. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu ya. Kalian bermain games di Word Wall. Linknya sudah Ibu share atau Ibu bagikan di gawai kalian masing-masing. Jadi kalian ada satu orang yang bermain, kemudian teman yang lainnya itu perhatikan pertanyaan dan jawabannya. Nanti itu akan berkaitan dengan unsur-unsurnya ya. Kalian perhatikan pertanyaan dan juga jawabannya. Nah, sudah? Oke. Nah, gimana permainannya? Seru kan? Ada labirinnya, kemudian kalian juga menjawab pertanyaan yang benar dari pilihan-pilihan yang sudah Ibu sediakan. Nah, kira-kira dari permainan Word Wall tadi, apa sih informasi yang bisa kalian dapat? Coba gali. Oh, oke. Bagus. Siapa lagi yang bisa? Ya, Sarah? Iya, pinter. Pelakunya siapa? Nah, pinter. Ada turnamen usia berapa? 8 sampai 18 tahun, bukan 28 tahun. Itu nanti udah masuknya senior ya. Oke, berarti kalian harus memperhatikannya lagi ya. Nah, kalau kalian sudah kumpulkan informasi yang sudah kalian dapat, kemudian Ibu akan bentuk kelompok ya. Ibu mau bentuk 8 kelompok. Satu kelompok berisi 4 siswa. Ya, Ibu akan pilih acak, hitung dari 1 sampai 8, kemudian kalian bergabung di kelompoknya masing-masing sesuai nomor urut yang sama. Oke, mulai berhitung dari Siva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lanjut. Oke, sekarang kalian sudah berhitung, semuanya sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian kalau sudah berkumpul, Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian isi. Ya, LKPD-nya harus kalian isi. Jangan lupa kalian harus perhatikan petunjuk pengerjaannya. Jangan tidak diperhatikan ya. Kalau sudah, nanti kalian berdiskusi ya. Nama kelompoknya itu nama kelompoknya ditulis sesuai dengan rubrik beritanya ya. Maksudnya gimana? Maksudnya di berita itu kan ada rubrik olahraga, ada politik, ada ekonomi. Kalian isinya sesuai dengan rubriknya ya. Kelompok 1 rubrik olahraga. Jadi nama kelompoknya kelompok olahraga dan seterusnya. Baik, Ibu akan memantau pekerjaan kalian. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah paham semua. Oke, sekarang kerjakan, waktunya 20 menit dari sekarang. Nah, sudah selesai? Ya, sudah selesai. Sekarang, kelompok olahraga maju. Ketika kelompok olahraga maju, kelompok yang lainnya jangan lupa menanggapi. Baik sekali, tepuk tangan untuk kelompok olahraga. Sekarang kelompok politik silakan menanggapi kelompok dari kelompok olahraga. Ya, baik. Nah, sudah semua tampil. Oke, sekarang Ibu akan memberitahu siapa kelompok yang terbaik. Artinya bukan ada yang tidak baik, tidak, semuanya sudah baik. Semuanya Ibu apresiasi dengan setinggi-tingginya. Tapi dari semua kelompok yang paling terbaik itu ada kelompok olahraga. Karena menyebutkan unsurnya dengan tepat, kemudian juga menyebutkan dengan kalimatnya dengan baik, ada alasannya juga. Jadi semua lengkap misalnya. Selamat untuk kelompok olahraga. Oke, dari pelajaran hari ini kira-kira apa yang bisa kalian dapat? Nah, pintar, unsurnya ada 6.
Apa saja? Adik Simda. Nah, kalau dari tadi semua yang sudah maju, kira-kira hambatan apa sih yang kalian bisa dibagikan ke Ibu? Kira-kira yang susah apa sih? Perbedaan unsur mengapa dan bagaimana. Iya, tadi masih ada yang terbalik antara mengapa dan bagaimana. Ya, kalau mengapa itu penyebabnya, sedangkan unsur bagaimana itu prosesnya, caranya. Jangan sampai terbalik ya. Baik, kalau sudah, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi untuk kalian isi agar lebih memantapkan lagi ya. Evaluasinya kalian isi melalui Google Form, linknya sudah Ibu bagikan lewat gawai kalian. Untuk evaluasi ini bisa kalian isi di rumah ya, karena waktunya sangat singkat. Dan jangan lupa Ibu tunggu hari ini. Kalian boleh isi setelah pulang dari klubnya masing-masing. Baik, bagaimana pelajaran bahasa Indonesia hari ini menurut kalian? Menyenangkan ya. Kenapa menyenangkannya? Iya, itu mah kamu memang sukanya main game. Iya, besok Ibu akan memberikan permainan-permainan yang sangat banyak lagi ya. Tapi kalian harus tetap semangat dan jangan pernah lupa untuk mengulang kembali materi di rumah. Baik, karena waktunya sudah selesai, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang simpulan dan tanggapan dari teks berita. Ya, ditunggu lagi ya permainan selanjutnya ya. Sampai sini Ibu akhiri. Coba Siva tolong berdoa dulu sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini. Siap, berdoa. Doa selesai. Ya, terima kasih. Tetap semangat. Kita cek lagi. Semangat bahasaku kebanggaanku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Intan, Bu Yati, mohon izin saya dulu yang memberikan komentar ya. Iya, baik. Untuk penampilan Bu Intan pada peer teaching kali ini menurut saya sudah sangat memuaskan ya. Semuanya sudah terstruktur, sudah sistematis, mulai dari pembukaannya, kegiatan inti, penutup, lalu media yang digunakan pun sudah sangat berbasis teknologi ya. Di antaranya menggunakan Word Wall, memakai Google Form, seperti itu. Dan juga di akhir pembelajaran tadi Bu Intan sudah membuat kesimpulan ya antara guru dan peserta didik gitu secara bersama-sama, lalu sudah menanyakan hambatan apa yang peserta didik alami dan sudah menyampaikan tindak lanjut materi berikutnya. Intinya semuanya sudah baik sekali. Terima kasih Bu Siva. Sama-sama. Baik, saya lanjut ya. Tadi sudah bagus seperti yang dikatakan oleh Bu Nursifa. Terus Bu Intan sudah bisa menguasai materinya dengan tenang, tidak tegang. Kalau saya jadi muridnya juga kayaknya seneng nih kalau gurunya seperti ini gitu ya. Terus tadi masih ada kata oke. Iya, karena karena sudah terbiasa ya, jadi agak sedikit sulit menghilangkan. Semalam pas latihan juga sama, masalahnya gitu, pas diputar balik videonya, wah ini terlalu banyak kata oke, cuman ya itu nanti dia bisa sedikit-sedikit. Ya, semangat terus Bu Intan. Ya, terima kasih Bu Yati masukannya. Ya.